bagaimana saudara-saudara Yusuf termasuk Nabi Yusuf alaihissalam itu membawa anak juga. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf kan membawa anak. Nabi Yusuf sendiri anaknya 2 kan? Ya, masih ingat ya yang saya sampaikan di pertemuan lalu, ya, manusia dengan Afrem itu. Kemudian dari situ kan berketurunan terus menyebar dan membentuk karakteristik selama 400 tahun, maka lahirlah kemudian raja yang selanjutnya, Firaun selanjutnya, ini Qabus bin Yusuf. Nanti saat Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul, mendapat wahyu, ini meninggal digantikan oleh ini. Ya, ada yang menyebut dengan Merneptah, namanya Walid bin Mus'ab yang kemarin telah kita bahas beberapa karakteristiknya. Kompleksitas kehidupan di sana yang disusun dengan piagam Madinya yang tadinya damai, piagam Madinah membawa kedamaian, ketentraman, tiba-tiba itu bisa rusak oleh karakteristik yang terwariskan. Makanya saya sebut genealogi, karena ke atas itu naik, ya, kayak ada warisan genetik gitu. Ya, kalau bahasa Al-Quran itu apa kalian saling mewariskan nih seperti ini. Jadi teman-teman sekalian dari sini kemudian dihadapi, dan Yahudinya kan nggak selesai. Dari sini kan menyebar lagi, menyebar. Nanti saya tunjukkan beberapa ayat dalam Al-Quran bagaimana mereka kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kali untuk menyebar di seantero bumi, tapi karena sifat mereka pun nggak tentram. Nah, ini terbukti. Ya, mereka berpecah, ada yang kemana, termasuk di Indonesia juga, ya, masuk dan sebagainya. Dan sebagian dari kalangan mereka, sebagian besarnya masih membawa karakteristik ini. Walaupun ada sedikit di antara mereka, kata Al-Quran, yang punya objektivitas dalam kehidupan. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Ya. Ini, jadi pedoman ini nanti akan kita keluarkan. Sebelum kita ketemu pedomannya seperti apa, ya, Yahudi itu siapa, sifatnya bagaimana, kan? Kemudian kecenderungan hidupnya seperti apa, bagaimana cara dia menunaikan ibadahnya dalam konteks religiusitasnya, gitu kan? Bagaimana sikapnya dalam beribadah, bagaimana sikapnya terhadap umat Islam dan sebagainya, ini akan terbawa, dan itu nyata. Sifatnya pasti nyata, karena apa yang bersumber dari Allah hak sifatnya, ya. Dan bagaimana puncaknya, Al-Quran menuntun kita secara elegan menyikapi persoalan ini. Itu indah banget. Kalau kira-kira jadi tetangga, gimana sifatnya, gimana cara berhubungannya, kalau kira-kira berbangsa seperti apa cara menyikapinya, gitu kan? Dan seterusnya. Di ekonomi bagaimana, di politik bagaimana, di militer seperti apa, lengkap sekali. Nah, sebelum ke sini, kita kembalikan dulu ke sini, ya. Seperti kita ketahui teman-teman sekalian, Nabi Musa alaihissalam itu, ya, lahir saat masa kondisi Mesir itu, ya, ini prakelahiran Nabi Musa, dipimpin oleh Firaun. Ya, saya telah terangkan di pertemuan yang kemarin yang ketiga, Firaun itu gelar, ya, gelar bagi raja Mesir. Ya, bahasa Latinnya Farao gitu kan. Nah, ini Firaun. Jadi gelarnya yang disebutkan. Nah, ini saat beliau ini prakelahiran, ini yang pimpin namanya Qabus bin Yusuf al-Awwal, ya. Qabus bin Yusuf al-Awwal. Saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu sumber-sumbernya. Kemudian ada yang menyebut juga dengan Ramses II namanya. Ya, tapi kita tidak fokus kepada ini, kita fokus kepada sifatnya, karakteristiknya, karena yang disebutkan oleh Al-Qur'an itu gelarnya untuk menunjukkan kekuasaan yang sedang dipegang. Jadi memberikan sebuah esensi kehidupan, bukan nama itu yang penting. Yang penting itu sikap. Jadi kalau ada yang menyimpang, yang dirubah sikapnya, bukan mencela namanya. Nah, ini yang dibiasakan oleh kita, ya. Nah, kemudian nanti kita akan kisahkan ini. Lalu saat Nabi Yusuf kemudian meninggal dunia, awalnya mewariskan terus 400 tahun sampai ke sini, kurang lebih 400 tahun. Dan di pertemuan bagian ketiga telah saya jelaskan, ya, bagaimana saudara-saudara Yusuf termasuk Nabi Yusuf alaihissalam itu membawa anak juga. Ya, saudara-saudara Nabi Yusuf kan membawa anak. Nabi Yusuf sendiri anaknya 2 kan. Ya, masih ingat ya yang saya sampaikan di pertemuan lalu, ya, manusia dengan Afrem itu. Kemudian dari situ kan berketurunan terus menyebar dan membentuk karakteristik selama 400 tahun, maka lahirlah kemudian raja yang selanjutnya, Firaun selanjutnya, ini Qabus bin Yusuf. Nanti saat Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul, mendapat wahyu, ini meninggal digantikan oleh ini. Ya, ada yang menyebut dengan Merneptah, namanya Walid bin Mus'ab yang kemarin telah kita bahas beberapa karakteristiknya. Nah, kondisi prakelahiran ini teman-teman sekalian, ini Ramses II atau disebut dengan Qabus bin Yusuf al-Awwal itu bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi ada kobaran bola api yang datang dari Bait al-Maqdis, ya, dari Palestina sekarang, ya. Datang dari Bait al-Maqdis, datang tuh menghancurkan. Ya, menghancurkan kerajaannya, kekuasaannya, menghanguskan rumah-rumah dan sebagainya, sampai dia, ya, dihinggapi, dihantui oleh mimpi-mimpi ini. Ya, begitu dia kemudian mendapatkan itu, dia konsultasilah kepada dukun-dukun. ini persoalannya, ya. Jadi kalau mohon maaf nih, kebijakan-kebijakan senantiasa ditanyakan pada sifat-sifat yang tidak jelas, konsultasinya pada sosok-sosok yang bermasalah, maka nanti keputusannya pun akan bermasalah.
Ya, makanya ketika Firaun tuh minta masukan dari dukun, dari penyihir dan semacamnya, maka jadi persoalan. Ya, apa yang disampaikan? Wah, ditakwilkanlah kemudian oleh para dukun ini bahwa nanti akan ada satu sosok dan seorang anak yang datang dari Baitul Maqdis atau keturunan dari Baitul Maqdis yang nanti akan menghancurkan kerajaanmu di masa depan. Nah, ini yang jadi persoalan teman-teman sekalian. Maka ditafsirkan gak ada yang lain. Kalau dari Baitul Maqdis itu kan, ya keturunannya pasti diurut-urut lagi. Ya, siapa urutan-urutan itu? Ya, kita kembali ke sini teman-teman sekalian. Ya, ini kalau kita lihat kan kondisi sosiologis masyarakat Mesirnya, ini pada masa itu ya, bukan sekarang. Pada masa itu, kondisi sosiologisnya, rakyat Mesir sendiri kan terbagi dua. Pribumi, orang Mesir sendiri nanti, ya, yang ini nanti akan terus dinaikkan sampai ke atas, sampai ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang terus mendapatkan jabatan. Lalu, kemudian ini, ya, ada bagian yang kedua itu, yaitu pendatang, keturunan pendatang. Ya, saya sebut keturunan karena dari ke atas itu loh, dari Nabi Yusuf dan 11 saudaranya. Kan ada 12 kan yang disebut Asbat Bani Israel itu. Itu kan berketurunan terus, sedangkan mereka sifatnya asalnya pendatang bukan asli. Dari mana pendatangnya? Dari Kan'an. Ya, saya telah terangkan Kan'an yang ini bukan Kan'an anak Nabi Nuh alaihissalam, ya, tapi Kan'an turunan-turunan dari generasi-generasi sebelumnya yang telah saya sebutkan. Yang dimaksud adalah Palestina. Karena ini Kan'an nanti menghuni Palestina. Saya telah terangkan, Anda kembali lagi ya ke belakang supaya saya tidak mengulang lebih banyak. Nah, di sini ada Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Ya kan? Yang Al-Aqsa yang sekarang kompleknya itu yang kita dapati itu. Dan ini nanti ada Nabi Ibrahim yang banyak beraktivitas di sini, diturunkan kemudian ke Nabi Ishak, diturunkan ke Nabi Yakub yang sempat tinggal di sini sebelum berhijrah ke Mesir. Nah, ditafsirkannya karena datangnya dari sini, maka nggak ada yang lain kecuali keturunan pendatang yang ini. Ya. Siapa keturunan pendatang ini? Ya, keturunan ke Bani Israel yang 12 itu. Siapa 12 ini? Anaknya Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub. Ya, 12 orang termasuk Nabi Yusuf kan? Yang hijrah ke Mesir. Ini anaknya Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Anaknya Nabi Ishak. Siapa Nabi Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini beraktivitasnya di Kan'an, di Palestina, Baitul Maqdis sebelum hijrah ke Mesir, maka ditafsirkan oleh para dukunnya ini asalnya dari Baitul Maqdis, maka tidak ada yang lain kecuali keturunan Bani Israel. Dari situlah keturunan Bani Israel diburu, dari situlah kemudian dipersekusi sampai ada dekret yang keluar. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quran di pembuka surah Al-Baqarah dan pembuka kisah Nabi Musa alaihissalam. Nanti ada di Al-Baqarah, di Al-A'raf dan turunan yang lainnya. Di Quran surah kedua itu di Al-Baqarah, ya, di ayat ke-49 teman-teman sekalian, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Nah, ini sangat viral ya sampai ke kita saat ini ketika Allah menyampaikan wa idz najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, kan, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, kan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala wa idz najjainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah, hei Bani Israel, hei orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu, kan? Hei orang-orang Yahudi yang hidup pada masa itu, ingat lagi kisah-kisah yang dulu. Ya, kenapa engkau tidak mau menerima risalah Islam, tidak mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menutupi kebenaran dan sebagainya, apa-apa yang saya sebutkan tadi. Ingat dong dulu ketika kami selamatkan ya keturunan-keturunan yang dulu itu. Kalau nggak ada mereka itu, kalau nggak diselamatkan, nggak ada kalian sekarang. Itu poinnya, gitu ya. Ya, min ali Fir'aun, dari koleganya Fir'aun. Jadi Al-Quran tuh seringkali menyebutkan Fir'aun tuh nggak sendirian, tapi dengan kolega, gitu kan? Ya, karena nanti ini kaitan eratnya kan ini kesini sudah kolega. Kemudian nanti ada Haman yang sempat saya singgung di pertemuan lalu, kan? Nanti ada bala tentaranya lagi, ada Korun dan sebagainya. Jadi mereka berkomplot keseluruhan dan dibuat sebuah sistem sistematis yang sangat sistematis terukur bagaimana kemudian mengeksekusi mimpinya ini Qabus bin Yusuf al-Awwal sebagai Fir'aun atau sebagai raja pada saat itu yang bermimpi ada bola api datang dari Baitul Maqdis dan nggak ada tafsir lain kecuali dari keturunan Bani Israel yang tadi saya terangkan. Maka dari itu dibuatlah sebuah dekret, ya, apa dekretnya? Semua anak-anak yang ada pada masa itu. Bahkan ada kisah menyebutkan laki-laki. Jadi lucu nih. Ya, lucunya kadang musim-musiman. Kalau pengen bunuh gitu kan, yang laki-laki. Kalau enggak, ya enggak gitu kan. Makanya ada yang menafsirkan ketika masanya Nabi Harun itu belum muncul dekret itu. Ya, atau ada yang mengatakan itu periodenya nggak ada pembunuhan gitu. Nanti pas zaman Nabi Musa ada lagi. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian ada yang sangat menarik. Allah sampaikan kami lepaskan, kami selamatkan kalian dari kekejaman kolega Firaun. Ya, apa yang mereka kerjakan di awal itu? Yudzabbihuna abna'akum. Mereka mencoba untuk mengeksekusi setiap bayi-bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki yang terlahir
Karena ada dekrit dari Fir'aun pada masa itu, yaitu Qabus bin Yusuf al-Awwal, bahwa ada kemungkinan generasi Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki akan menghancurkan kerajaan besarnya. Dan membebaskan perempuan-perempuannya, wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bada'um min rabbikum azim. Dan yang demikian itu banyak sekali ujian-ujian yang sangat dahsyat yang diujikan oleh Allah untuk menguji orang-orang beriman pada masa itu. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana kondisi Musa saat terlahir dalam ancaman itu, seperti apa menyikapinya, dan bagaimana pertolongan Allah diberikan pada masa itu untuk disiapkan menjadi pemuda, menjadi nabi, menjadi rasul yang membebaskan Bani Israel dari kejaran-kejaran Fir'aun sampai keluar, sampai melahirkan karakter, sampai muncul Yahudi, sampai tiba saat ini. Kita akan lanjutkan itu pada episode yang kelima. Baik, kita sambungkan nanti teman-teman sekalian. Mohon izin ya, nggak panjang-panjang, sedikit-sedikit tapi terukur. Teman-teman bisa menikmati, lalu kita sambungkan secara serial.